Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joysyunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri Tactical Floor Game gabungan bersama TNI. Hal ini untuk memaksimalkan sinergitas pengamanan KTT World Water Forum ke-10 oleh Polri bersama TNI. Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan mengungkap laboratorium narkotika jenis tembakau sintetis di Tangerang Selatan dan mengamankan 3 orang tersangka beserta barang bukti. Polda Aceh beserta Bayangkari mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir lahar dingin di Sumatera Barat. Bantuan kemanusiaan disalurkan berupa kebutuhan pokok, obat-obatan, dan kebutuhan bayi. Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan mengungkap laboratorium narkotika jenis tembakau sintetis di apartemen Tree Park Serpong, Tangerang Selatan dan mengamankan 3 orang tersangka beserta 24 kg tembakau sintetis. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ibnu Bagus mengatakan pengungkapan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut berhasil mengamankan 2 orang tersangka berinisial AR 23 tahun, MR 20 tahun yang berdomisili di Kebonjeruk, Jakarta Barat dan MA 22 tahun berdomisili di Cilandak, Jakarta Selatan dan sebanyak 24 kg tembakau sintetis senilai 2,4 miliar rupiah turut diamankan. Informasi bahwa 2 tersangka ini mendapatkan barang dari inisial MA. Dari pengabaran tersebut, hasil gelar Kasat Reskrim menyampaikan kepada kami Kapolres, kita tidak lanjuti. Dan alhamdulillah di hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh jajaran Res Narkoba yang dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba, di situ kita bisa mengungkap yang hari kita laksanakan press release. Modus operandi yang kita misalkan dari ini, transaksi jenis narkoba ini tembakau sintetis melalui media sosial. Ya, jaringannya peredaran narkotika jenis tembakau sintetis diduga jaringan Jakarta, Tangerang Selatan, dan Pulau Jawa, dan Sumatera. Ya. Untuk penerapan pasal 114 ayat 2, subsidiar 112 ayat 2, subsidiar 113 ayat 2, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman, pelaku dipidana dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Polisi mengungkap sejumlah fakta dalam kasus temuan laboratorium narkoba jenis tembakau sintetis di Serpong, Tangsel. Salah satu tersangka berinisial MA diketahui berperan sebagai koki atau pembuat narkotika jenis tembakau sintetis dan diupah mencapai 15 juta dalam sekali produksi. Pengungkapan ini disampaikan Kasat Narkoba Polres Tangsel AKP Baktiar Noprianto dalam konferensi pers di Serpong, Tangsel pada Kamis lalu. AKP Baktiar mengatakan tersangka berinisial MA sudah melakukan peran sebagai koki sejak tahun 2023. Diketahui MA menjadi koki atas suruhan dari seseorang berinisial D alias C yang saat ini masih menjadi buronan Polres Tangsel. Menurut keterangan MA, selama menjadi koki atau memasak, dirinya mendapatkan bayaran 15 juta rupiah dalam sekali produksi. Diketahui produksi narkotika jenis tembakau sintetis atau sinte ini dibuat di dalam apartemen kawasan Serpong, Tangsel.
Dari hasil keterangan tersangka MA yang bersangkutan telah sudah memproduksi dari bulan Desember 2023, memproduksinya di dalam unit apartemen. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Merauke menangkap 4 pemuda berinisial MGM, JA, SK, dan YW atas kasus narkoba jenis ganja. Dari keempat tersangka tersebut terdapat 1 tersangka yang merupakan mantan residivis. Pada awal tugas, Ida Muhammad Mardani, STRK MH, beliau baru menjabat dan juga langsung mengungkap suatu kasus narkotika jenis ganja. Terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 18.30 berdasarkan adanya laporan informasi. Didapatkan informasi bahwa diduga lagi saudara SK ya yang ada menyimpan dan juga akan mengedarkan, dan betul dilakukan penggeledahan di rumahnya Jalan Ongbakmit juga ditemukan 21 paket narkotika jenis ganja yang beratnya 24,48 gram. Dari hasil itu kemudian pengembangan lagi pada jam 23.55 WIB ya, ada lagi informasi bahwa juga ada di saudara YW ya. Dari hasil pengembangan itu kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 60 paket narkotika jenis ganja yang beratnya 36,73 gram. Nah, semua ini setelah dilakukan penggeledahan itu dan didapatkan barang bukti, akhirnya yang bersangkutan semua diamankan dan dibawa ke Polres Merauke, kemudian dilakukan penyidikan lebih lanjut. Ganja yang ada, nah ini dari TKP pertama yang ditemukan, ya, yang didapatkan dari tersangka, 2 tersangka, kemudian TKP kedua, ketiga yang sudah digabung dengan berikutnya. Baik Pak Kasat, silakan diangkat ya. Kasat tanya. Jangan lama. Inisial D. Kemarin residivis kamu hukuman berapa tahun di lapas? Tahun 6 bulan. Satu. Dari teman-temannya, jadi terpengaruh dari lingkungan sosial. 101 gram. 101 gram ya. 50.000 sampai 100.000. Direktorat Polairut Polda Bangka Belitung berhasil menggagalkan penyeludupan ratusan ribu benih lobster yang berada di gudang wilayah Dusun Bukit Mangkadir, Desa Riding Panjang. Polisi juga mengamankan 10 orang yang terlibat dalam penyeludupan benih lobster ini. Macam plankton, dah. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Torna Gogo Sihombing mengatakan ratusan ribu benih lobster tersebut berada di dalam 37 box styrofoam yang sedang disegarkan dalam 6 bak kolam fiber besar. Selain mengamankan benih lobster, Irjen Pol Torna Gogo menyebut pihaknya juga berhasil mengamankan 10 orang yang terlibat serta sejumlah barang bukti dalam kasus penyelundupan benih lobster ini. Kapolda Babel mengungkapkan ratusan ribu baby lobster ini diperkirakan dikirim dari Pulau Jawa, yakni Pelabuhan Ratu dan Karawang, Jawa Barat. Setelah melalui proses penyegaran di rumah yang dijadikan transit, para pelaku baby lobster ini kemudian diselundupkan ke Singapura. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal tentang perikanan dengan hukuman penjara 8 tahun dengan denda 1,5 miliar rupiah.
Hasil penyelidikan didapatkan informasi bahwa baby lobster diangkut menggunakan mobil truk dari luar Pulau Bangka. Diperkirakan dari Pulau Bangka itu barang-barang ini ya, ataupun benih lobster ini berasal dari Pelabuhan Ratu dan Kerawang, Jawa Barat, ya, wilayah Jawa Barat. Dan memang itu adalah tempat-tempat yang memang sudah berulang kali kita melakukan pengungkapan ya, dalam hal ini Polri ya, di jajaran Polda pun seperti itu ya, asal barang biasa dari sini. Kemudian selanjutnya baby lobster tersebut masuk ke salah satu rumah yang dikontrak oleh para pelaku untuk dijadikan tempat transit dan penyegaran baby lobster sebelum diselundupkan ke Singapura. Jadi mereka menyulap rumah ini menjadi salah satu tempat di mana proses pendinginan lobster itu ada ya, di beberapa tempat, terutama di beberapa kamar ya. Ada 2 kamar yang saya lihat itu prosesnya setelah barang itu datang dari truk ya, truk itu datang, terus kemudian dilakukan proses pendinginan sehingga ada jeda waktu yang memang dapat memberikan kehidupan kepada baby lobster untuk penyesuaiannya, dan kemudian itu nanti akan dikirim ke Singapura dalam keadaannya. Pemirsa, di Reskrimsus Polda Sumsel memusnahkan 432 kg mie kuning performalin. Barang bukti ini merupakan hasil penggerebekan terhadap pabrik mie kuning di Lubuk Linggau yang dilakukan oleh Kapolda Sumsel pada pertengahan April 2024 lalu. Pemusnahan ini dilakukan di halaman gedung Subakah di Reskrimsus Polda Sumsel Rabu lalu. Selain mie kuning, polisi juga menyita 15 liter cairan formalin. Menurut Kanit 1 Subdit 1 Tipit Indragisi di Reskrimsus Polda Sumsel Kompol Hadi S. Yanto, hasil dari penyelidikan sementara pelaku berinisial M yang merupakan pemilik pabrik sudah melakukan kegiatan ini kurang lebih 3 tahun. Selama kurang waktu 1 bulan terakhir, pabrik ini mampu memproduksi 5 hingga 6 ton mie berformalin. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mie berformalin ini akan dipasarkan lalu diedarkan di wilayah kota Lubak Linggau. Direktorat Polairut Polda Sulawesi Barat menangkap 3 pelaku bom ikan di wilayah perairan Kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju. Personel Direktorat Polairut juga menyita 88 bahan peledak rakitan yang digunakan untuk menangkap ikan. Kita melaksanakan patroli laut. Selain menangkap 3 pelaku dan menyita 88 botol berisi bahan peledak, personel di Polairut Polda Sulbar juga mengamankan barang bukti lainnya berupa perahu kayu, selang kompresor, sepatu katak, serta detonator atau sumbu rakitan. Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar menyebut para pelaku berinisial BS serta AM dan BT yang merupakan juragan kapal ini telah ditetapkan tersangka dengan dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukum penjara seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Ketiga pelaku bom ikan ini juga dikenakan pasal tentang perikanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1,2 miliar rupiah. Irjen Pol Adang menegaskan bahwa Polda Sulbar berkomitmen terus melakukan berbagai upaya dalam menjaga ekosistem laut baik melalui patroli rutin maupun koordinasi dengan pihak terkait untuk memberantas aksi bom ikan di wilayah provinsi ini. Kalau kita lihat di sini, kita melihat ada beberapa barang bukti ya. Ini yang sangat membahayakan ini. Ini kalau meledak ini ada 2 nih yang plastik dengan menggunakan botol beling. Ini kalau meledak ini lebih kurang radius 10-20 meter itu. Dan apabila kedalaman itu terumbu karang itu akan rusak.
ya, akan rusak sehingga kalau kita lihat terumbu karang itu untuk numbuh aja 1 tahun itu 1 senti itu. Ini sangat merusak daripada ekosistem alam yang ada di karang-karang yang ada di Sulawesi Barat. Makanya kita dengan rekan-rekan kita semua di sini dari Lanam, dari KKP, ya, kita melaksanakan patroli laut, ya, untuk melaksanakan pengamanan daripada Jamang luasnya sangat luas sekali di perairan Sulbar ini, mulai dari Pasangkayu sampai ke Pauman, hampir 400 km lebih ya. Ini sangat banyak sekali yang harus kita amankan betul. Polda Aceh beserta Bayangkari mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir lahar dingin di Sumatera Barat. Informasinya setelah jeda berikut ini.